Yo, mangko 2 jam. Oh. Langsung salamu. Ayo, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oh, saya keluar Gilang. Selamat sore untuk Bapak dan juga siapapun yang menonton video ini. Di sini kami akan memulai diskusi membahas metodologi ilmiah sebanyak 30 jurnal. Nah, di sini kami akan mulai diskusi mulai dari perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani. Lalu ada 3 rekan saya. Yang pertama ada Kak Aidil Fitra. Dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aidil Fitra Ramadan, ya, Indralaya. Oke, masih Kak Aidil. Lalu ada Ahmad Gilang. Kenalkan, nama saya Ahmad Gilang Pradana dari THP 2019 Indralaya, NIM 050311892402. Terima kasih. Terima kasih Gilang. Lalu ada Kak Abdi. Dipersilakan. Kenalkan, nama saya Abdi Ridwansyah. Saya angkatan 18 dari Teknologi Hasil Pertanian. Oke, terima kasih Kak Abdi. Dan sekarang kami akan memulai diskusi dari kelompok kami. Udah Kak, ngomong biasa deh Kak, diskusi biasa deh. Yang pertama, iya. Ini siapa dulu nggak share screen Kak, yang ngebahas jurnal? Itu, aku nih kadang terkeluar kalian. Langsung share screen aja lah kalau kamu aja duluan. Aku belum selesai Kak, baru 17 Kak. Ya nggak apa-apa. Sharing. Oh iya, Kak ada jurnal Kak? Pengerjaan. Bagi Kak. Cara pengerjaannya. Tidak Kak. Oh ya sudah. Cara aku buka filenya dulu. Nah, masuk Kak. Ya, masuk. Nah, jadi kita diskusinya pakai bahasa non formal lah, pakai bahasa kita baik, ya udah. Nah, mau diskusi juga udah. Oke, lanjut. Kan Belum tampil deh sinyal di sana. Nah, jadi aku tuh ngebahasnya kayak ini Kak. Misal mana ya? Ini. Nah, jurnalnya persentase ini, terus rumusan masalahnya, tujuan, hipotesis, sama yang kelambe. Informasi pentingnya aku ekstrak ini Kak. Jadi kopi yang terdampak tuh dia lagi ada lubang, terus pas nak dipanen tuh kualitasnya sortasi tak rendah. Jadi kopi-kopi yang berlubang nggak dimakan serangga itu masih bisa untuk diolah. Cuma masuk dalam kualitas rendah dia karena berlubang itu kan. Nah terus kopi yang lah di serangga itu bakalan warnanya merah gak? Atau hitam. Kira-kira cak inilah yang pembahasan di jurnal aku. Ini baru dapet 17. 17. Masih 13 lagi. Jurnalnya udah tahu lagi apa-apa. Paling ngambil yang fermentasi beri. Cak mana kok kira-kira kalau pembahasannya cak ini? ya baru selesai 17 ya. Cak ini kan kopi yang cacat tuh
mempengaruhi susunan senyawanya, terutama pada kafein dan gula pereduksinya. Dan kombinasi dari senyawa-senyawa yang rusak tuh bisa ngerusak cita rasa, sama ngerusak kopi itu. Ngerusak senyawa yang gizinya lah. Nah, info-info yang cak itu aku ambil. Terus ada lagi ini. Nah, kerusakan dihasilkan hama penggerek itu kategorinya kerusakan parah. Karena dia bisa sampai busuk dan gagal panen. Info-info yang kayak inilah aku ambil. Tidak boleh banyak sih. Terus apa lagi ya? Buah kopi yang jatuh ke tanah tuh lebih berpotensi rusak. Soalnya di tanah tuh kan ketutupan sama daun tanaman, jadi cahaya yang masuk tuh kurang. Dan kelembapannya tuh meningkat gitu. Jadi lebih potensi kena jamur, kapang, sama serangga. Nggak bahas apa gitu Kak 2 jam kayak ini. Saya Kira-kira cak ini bisa ya Kak kalau nak dibuat ke jurnalnya. Ya udah. Kalau buat artikel Ini apa tuh? apa Pak? Kan, Hmm. ini sudah direkod ya? Ya sudah. Kita ngobrol baik. Ini apa tuh? Cak diskusi biasa. Ini Nanyo ini apa tuh? Kalau misalnya yang kita ini kan tentang hama nih ya. Bukan tentang apa Kak, tentang organisme yang mempengaruhi kualitas. Mempengaruhi kualitas. Nah, Jadi yang organisme ada apa tuh namanya yang organisme yang memang dia tuh utama dalam merusak tumbuhan kopi ini kayak gitu kan. jadi Kak, untuk organisme itu kan banyak ya Pak. Dari pengertian organisme sendiri itu kan makhluk hidup ya Pak. Nah, yang mempengaruhi kopi ini banyak Kak. Jauh ini yang ditemukan tuh ada jamur, yeast, kapang. Dari fermentasi juga ada bakteri asam laktat, ada ini toksin, mitotoksin. Banyak kayak gitu organisme yang mempengaruhi biji kopi tersebut. Jadi yang kita ambil ini temanya banyak. Berarti itu apa tuh hama-hama yang disebut ke tadi itu ada tak yang misalnya memang daunnya itu tidak bisa dipakai lagi cak itu nah. Daun kita ini kan aku ini kakak juga bingung kan untuk besok. Bingung kan cak itu. Oh iya. Yang Jadi mana ya apa? Yang mana daun kopi itu maksudnya tuh bisa dinanggulangi lagi kan, diproses lagi walaupun dia ini sudah tercampur dengan hama. Sebabnya kan kebanyakan petani itu kan asap ini kan, masuk panen-panen kan, aslinya itu kan hijau merah tuh masuk, udah tahu itu tuh ada hama dan masuk. Nah tiba-tiba pas pada saat diproses, yaitu pada saat proses, yo tidak kelihatan pengaruhnya itu nah. Itu tuh masih bingung kan kakak tuh kan? Oh jadi saya ini Kak. Kalau dari yang aku baca tuh hama itu banyak Kak. Ada hama akar, hama daun, cabang, daun, batang, buah. Nah kita ini lebih spesifik Kak bahasnya ke buahnya baik. Nah dari jurnal yang aku baca juga, kalau misalnya buah ini terserang dari hama tersebut, dia warnanya berubah Kak, lebih hitam, sama merahnya tuh lain. Terus teksturnya tuh lebih lembek Kak, karena kopinya tuh rusak dari dalam Kak. Nah itu tuh namanya hama penggerek Kak. Hama penggerek ini dia tuh ngegerek atau ngegores si kopi itu, terus larvanya tuh masuk ke dalam biji. Nah si larva ini kalau lah besar age, dia ngerusak si kopi ini, jadi tidak bisa dipanen Kak. Atau hama penggigit buat dia bisa berlubang. Nah, kalau yang lah berlubang itu kan mutunya lah turun, Kak. Jadi kalau dia disortasi itu tidak masuk lagi dalam kategori specialty, Kak. Tapi
ekspektasi tingkat rendah. Nah, terus juga ada pecah jurnal yang ngebahas kopi instan. Nah, kopi instan tuh masih terdapat kandungan zerofilik, Kak. Zerofilik nih yang nyebab ke racun atau toksin yang bisa ngerusak ginjal. Nah, kira-kira gitu, Kak, yang kita bahasin. Dan aku baru dapat 17. Mungkin itu loh yang masih bingung tuh kan tentang penjelasan tentang kopi, karena kita lihat ya Dan yang mungkin ideal sama ini bilang tempat kita ini kan beda-beda, mungkin ciri khas kopi kita juga beda-beda kan, gitu kan. Kalau ada yang tanaman kopi. Nah, kakak lihat nih kalau untuk di Empalawang nih, khususnya tempat kakak lah kalau manen kopi itu, ya itu tadi, tidak tahu hama, tidak ada apa, tidak dipisahkan, hama itu tidak dipisahkan, yang jelek yang itu tidak dipisahkan, langsung root masuk itu kan. Tapi hasil dari yang kopi dia tadi itu tanpa rencana tadi, pas masukin tadi tanpa mungkin pemisahan, tanpa apa, dia hasilnya itu menurut kakak nih menurut kakak hasilnya tuh ya kopinya bagus ya itu. Apa itu efek dari yang rusak tadi? Apa gimana? Oh, paham aku. Jadi maksud kakak tuh di daerah kakak ini sama-sama Cak Gilang ya, Empat Lawang ya? Yo, di Empalawang. Beda tempat kami nih. Oh, jadi paham aku. Maksud kakak tuh di Empat Lawang tuh nggak kelihatan kan yang mana yang rusak, yang mana yang bagus. Nah, Jadi siko. Tapi pas dia lah diolah dia cak biasa-biasa baik kayak itu. Cak kata pengaruh kan. Yo. Nah, karena kalau di jurnal itu Kak cak ini kali. Kalau dia terkena hama penggerek itu saat dia dijemur, saat dia kering. Nah, biji buah tuh kan lepas Kak dari buah kopi. Nah, itu tuh bakalan busuk Kak. Jadi yang busuk tuh bakalan kelihatan Kak. Ada yang berlubang, ada yang warna hitam, ada yang lembek. Nah, itu tuh tidak layak diolah lagi Kak. Ada yang bisa diolah tapi masuk ke mutu rendah. Jadi dia dipisah dulu. Kalau yang di jurnal. Mungkin yang di Empat Lawang kualitas kopinya bagus itu Kak. Sesuai tipenya tahan terhadap hama itu kan. Jadi dia kira-kira gitulah. Itulah kalau kakak ini kurang baca jurnal itu kan. Ya, tapi kalau misalnya nyingok-nyingok pengalaman dari lapangan, kakak seneng karena praktek itu lebih lebih inilah lebih agresif daripada kita kan kadang tuh baca jurnal tuh kan kadang tertidur kan, itu kan kadang nggak fokus kan. Nah, kalau kakak nih ya tadi mungkin nyingok-nyingok yang wong-wongin tadi, mungkin itu tadi bisa jadi bahan untuk kita menganalisis kan apa yang terjadi dari mungkin itu lah ya. Iya Pak, memang pengalaman tuh ilmunya lebih terasa Pak, daripada kita hanya baca. Cuma itulah tugas kita nih ngebaca gitu Kak. Tidak dari pengalaman. Cuma nak masuki pengalaman bisa juga sih. Nah, kasih dah. Ya itulah kira-kira. Kalau dari Kak Idil Kak, untuk fermentasi ini kita masuk tidak Kak ya? Jadi banyak bahasan gitu Kak. Kan fermentasi ini pakai organisme bakteri kan Kak. Dia ini mempengaruhi kan pecah ini yang aku ambil semalam. Jadi kalau misalnya kita masukin jurnal fermentasi juga bisa mempengaruhi mutu akhir. Misal keasamannya berubah. Biasanya kopi Arabica diolah secara kering itu rasanya sedikit asam. Tapi kalau yang diolah secara bagus, secara basah, keasamannya juga bisa berubah. Terus kandungan kafein juga rendah. Jadi dari jurnal yang dibaca kemarin, mutu kopi yang difermentasi jauh lebih bagus daripada mutu kopi yang tidak difermentasi. Jadi saya ini menanya ini tentang tugas kerangka pikir itu. Belum ngerti, ada yang ngerti nggak kira-kira? Kerangka pikir. Tabel ini kita buat kerangka pikir tuh.
Kalau aku Kak, nanya-nanya dari kawan cak ini Kak bentukannya. Jadi awalnya tuh kita ngambil judul jurnal kan Kak. Judul, info, rumusan masalahnya kita nyari dewek gitu Kak. Kan di dalam jurnal itu kasih tulisan khusus rumusan masalah kan. Iya. Nah, jadi kita nyimpul ke dewek rumusan masalahnya. Nah, kalau tujuan nih biasanya lah dicantum ke dia. Tujuan penelitian ini adalah, nah jadi kita langsung copy baik Kak. Nah, terus hipotesis kita nyimpul ke dewek juga Kak. Soalnya dari jurnal itu jarang dia nulis ke hipotesis dari jurnal itu apa. Hipotesis ini dugaan awal Kak. Dugaan awal dari penelitian. Ya. Nah, kerangka pikir aku cak ini Kak. Jadi kita tuh ngopi atau ngutip dari jurnal yang kita ambil. Yang pentingnya baik Kak, yang sekiranya infonya bisa kita ekstrak. Nah, ini info yang kita ekstrak. Terus kita parafrase lagi buat kerangka pikir baru. Kerangka pikir baru nih intinya infonya dari sinilah. Misalkan kayak ini. Aktivitas bakteri asam laktat sebagai organisme bla 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 mempengaruhi kan. Nah, ini kata-kata aku dewek cak itu. Kerangka pikir aku dewek. Cuma infonya aku ambil dari sini. Aku tulis ulang gitu. Jadi kira-kira gitu Kak, kalau aku simpul kemarin. Dan. Oh iya, Tes Dan. Yuk, ngapa itu. Kau kan pakai apa? Ini apa kutipan ya? Masih perlu ya kutipan tuh? Kan ada nama penulis di sininya tuh. Oh, ini aku ngekstrak langsung dari jurnal tuh bulat-bulat aku ambil. Nah, untuk aku buat kerangka dari jurnal yang kutipan ini. Ini dari jurnal. Oh, iya. Terus kerangka pikir barunya tuh aku buat sendiri sesuai info yang aku butuhkan kan. Kalau aku dengar dari penjelasan Bapak kemarin, sama aku nanya kawan gitu. Jadi cek itulah. Kalau yang aku simpul tuh ya, bener salah tidak tahu aku. Salah pening aku baca ini. Kalau untuk tugas kakak kemarin masukin jurnal tentang pembenihan. Nah, kira-kira pembenihan ini masuk nggak ke tema kita tuh? Jadi kan pembenihan sama dengan merawat kopi juga kan. Dari awal benih memang betul-betul diproses dengan baik sehingga dapat menghasilkan mutu kopi yang baik. Jadi masuk apa nggak ke tema tugas kita yang sekarang? Masuk ya Kak. Karena ada beberapa jurnal yang dapat pembenihan dimasukin. Jadi kalau aku simpuli dari pemahaman aku sama keterangan Bapak ya Kak. Jadi kita tuh ngambil info-info penting dari jurnal ini kan. Kita ekstrak sama kata-kata kita dewek yang bakal berguna di artikel kita lagi Kak. Nah, untuk artikel sendiri itu biasanya aku lihat di awal tuh dia udah langsung bahas inti. Dia ada pendahuluan dulu. Misalnya kopi adalah tanaman bla 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 kan. Nah, pengaruhnya ini. Terus pengaruh organisme apa ini. Nah, mungkin di artikel itu agak bisa dibuat solusi atau cara untuk mendapatkan kualitas biji kopi yang bagus. Nah, jurnal yang diambil dari jurnal kakak tadi Kak. Salah satu caranya tuh mengadakan pembenihan dengan cara apa kan. Nah, mungkin bisa Kak dimasuki Kak. Terus kolom yang terakhir itu kan keterangan tuh ya. Itu keterangan itu ditulis kita ngambilnya dari segi mananya gitu. Kan itu ada pembahasan. Itu merujuk kemana? Ke bagian mana maksudnya? Jadi saya ini Kak. Ini kan data yang aku ambil ini kan dari jurnal. Nah, data ini nih berada di bagian pembahasan Kak. Oh. Jadi keterangannya tuh aku ambil dari pembahasan kerangka pikirnya ini. Nah, lagi kerangka pikir nih kan berhubungan tuh satu tema. Baru kita buat artikel. Nah, jadi tema kita nih itu tadi yang pengaruh organisme terhadap kualitas kopi kan. Bisa kita masuki pendahuluan tentang kopi itu apa. Bisa kita masuki yang mempengaruhi itu apa baik. Yang mempengaruhi itu baik sama buruknya apa. Dan cara nanggulanginya cak mana. Mungkin bisa Kak.
dibuat artikel ya itu. Kalau sepemahaman aku ya Kak, nggak tahu kalau yang lain. Mungkin ada yang bisa nambahin. Nah, tidak terasa lah 40 menit Kak. Mungkin ini dulu apa namanya, sambil kayak diskusi juga bisa sambil mengerjakan di rumah masing-masing ya. Iya Kak, itulah tujuan tadi. Jadi ntar kalau ada kesusahan bisa langsung ditanyakan aja. Iya. Misalnya kita dapat tema kan, termasuk Anda sama tema kita, mungkin bisa kita diskusi di forum ini. Kalau soalnya kalau nak ngomong terus 2 jam capek juga. Lang, ada yang nak ditanya enggak, Lang? Lang, kau baru buat ya, Lang? Buat apa? Ini, tugas metil ini. Yang kau minta informat tadi. Iyo. Gila. Wih. Jam 12 ini dikumpul. 30 tidak. Dari semalam aku tuh minta. Mana? Aku sampai pagi aku dikatik kau ngechat. Ini kau udah dapat berapa, Lang? Udah dapat 5 atau 4. Itu nah, ambil jurnal yang aku kirim ke grup itu nah. Karena ada 16 tidak salah. Lumayan kan, nambahin. Agak lah. Paling itu. Agak lah, aku jingok. Jadi jurnal kita bisa sama 60% kan? Misal dari 30 berarti 6. 3 kali 20 Kak. Itu yang boleh kali sama. 6. 18 ya, Lang. Aduh. Iya, 18. 18. Ya, di sekitaran itu lah, ambil tengahnya B19. Nawar mulu. Ya, aku kirim jurnal. Jurnal saya berarti. Kak Aidil ini orang mana, Pak? Macet. Oh, pantas. Pembawaannya tuh lebih ke bahasa Indonesia. Kok kira orang Palembang nggak? Tapi nggak apa, ngerti bahasanya, tapi Iya, Bapak. Aku juga orang Bangka, Kak. Bukan orang Palembang. Aku jadiin host ya, Kak. Kalau mau share screen. Oke. Udah. Dan. Dengar dan. Kak Eril. Oh ya. Ini yang tugas individu psikotnya Kak. Itu tuh tentang apa?
Nggak tahu aku yang sikotnya atau apa. Kan fokus yang 30 jurnal nih. Apa Lang? Yang Karena bukannya karena ada 2 tugas individu. Oh, yang sila ya. Metila itu jurnal Itu dari- tuh cak mana tuh? itu juga dibuat kerangka pikir gitu ya? Dibuat kerangka pikirnya juga. Iya Kak. Jadi sila itu kan jurnal khusus yang dikasih Bapak ya Pak. Yang ngebahas tentang bakteri pemakan plastik ya. Nah, kita tuh ngekstrak info yang penting, kita buat baru lagi kerangka pikirnya. Ntar aku kirim di grup ya lah, yang punya aku. Tampilin di sini aja kalau nggak. Oh, boleh. Jadi ke aku host lagi, Kak. Iya. Eh? Gitu. Sudah. Ini ya, kalau yang aku. Ini Lang. Jadiin gitu lagi ya. Judulnya, nama informasi jurnal, penulis, nah, rumusan masalahnya dibuat sendiri, hipotesis, buat dewe, terus info yang dirujuk. Kayak gini kan, misal aku ngambil dari pendahuluan. Yang aku ambil info pentingnya tuh penyusun plastik berasal dari PET itu, penyusun plastik tuh berasal dari polietilen dari PET lah. Nah, aku ganti kata-katanya. Material plastik yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari terbuat dari ini. Nah, ini kerangka pikir yang aku ambil dulu. Terus, misal, ini lagi fisika maupun kimia. Jadi plastik ini walaupun telah diuraikan dengan cara fisika kimia, dia tuh masih ngasil ke polutan, Kak. Misal kayak karbon. Nah, kayak ini. Aku ambil lagi yang penting. Karbon monoksida, dioksin lepas ke atmosfer kan. Nah, terus di hasil dan pembahasan aku ambil lagi Kak yang penting. Kayak ini misalnya. Nah, Itu harus ada kuning-kuning loh. tidak sih. Aku nirui Bapak Bay yang jelasin kemarin. Biar enak juga. Nah, setelah selesai dapat ini, baru kita rangkum lagi dari awal. Kayak ini. Judulnya, pembahasan masalahnya, tujuan, hipotesis, latar belakang, pembahasan, gitu. Jadi dibuat kerangkuman gitu lagi. Kalau aku lihat punya kawan aku ya Kak, sama aku lihat penjelasan Bapak kemarin. Jadi aku buat baca Kerangka ini. pikirnya jadi kayak gini. Jadi kayak artikel Kak. Cuma dia dikasih dulu kayak keterangan judul rumusan masalah. Kalau artikel kan hanya tulisan paragraf. Nah kalau ini ada judul. Yang rangkum dan Oh iya Pak. yang rangkumannya nih ngambil apa kerangka pikir kita apa yang di jurnal lu? Kan kita kan ngambil info pentingnya dari jurnal lah. Terus kita parafrase. Bukan yang rangkuman terakhirnya. Rangkuman terakhir yang mana? Nah, yang ini. Iya, aku pakai kata-kata dewe, pakai pikiran aku dewe, cuma infonya dari jurnal tadi. Kayak ini kan latar belakang. Produk plastik semakin hari semakin digemari masyarakat. Nah, ini kan katik kan di jurnal. Nah, jadi aku nyimpul ke dewe. Tapi berdasarkan fakta yang ada sih. Plastik kan memang sering dipakai tiap hari kan. Nah, di sini aku ngangkat masalahnya, penggunaan plastik sekali pakai ini bisa ngerusak alam gitu.
Dan kalaupun diurai ke, masih nimbul ke polusi. Jadi diambillah pembahasan pengolahan limbah nih pakai biodegradasi, pakai si bakteri tadi. Oke, aku kirim filenya ya. Oh, satu lagi, kolom pengiriman tugas di e-learning itu kan ada 2. Jadi yang satu untuk tugas table ini ya. Mungkin itu Kak. Satu yang silinia ini. Silinia. Tapi dan Soalnya di e-learning kemarin ada tuh Apa? kemarin Iya, apa? Ya, yang di e-learning memang ada 3. Salah. Ngapa Lang? Ini kemarin tuh di grup metil yang ada Bapak tuh kan disuruh digabung yang tugas individu. ya. Itulah bingung juga. Cuma tempatnya ada 2 kan. Well, kita kirim 2-2 tapi dengan komponen yang sama. Iya, bisa Soalnya juga. kata Bapak kan digabung kerangka pikir sama tugas tabel. Kerangka pikir yang ini, yang baru. Ini tugasnya tuh, maksud Bapak tuh cak mana Kak? Tugas sisila sama tugas ekstrak jurnal, apa tugas tabel sama tugas kerangka pikir? Itulah. Bingung. Soalnya kalau misalnya digabung kayak yang ini tadi, nah ini memang digabung. Iya. Tabel ini kan tabel info. Nah, terus ini kerangka pikir digabung Cikok Word memang. Cuma untuk yang tadi, kalau misalnya Tabel yang awal yang 30 itu digabung nggak sama tugas ini? Nah, kalau itu udah tahu Kak. Tidak ada omongan. Tapi memang kolom pengumpulan tugasnya ada 3. 2 individu, 1 kelompok. Jadi kita apa digabung baik dua-duanya Kak. Terus kirim di 2 kolom itu sama file yang sama. bebas sih, Tergantung kelas sih sebenarnya. Nah, aku terus ke yang Iya lah apa? Nah, di grup tuh aku terus ke itu apa yang aku chat Bapak. Nah, masuk untuk chat. Iya itulah, tugas individu ini kan ada 2 ya. Si sila sama si kerangka jurnal. Apa cuma jurnal baik tugasnya? tapi yang Ini sambil ngerjain dia Pak. Tak sudah. ya kalau juga lagi ngerjain itu si dia. Tesis sampai tidak dapat dijelasin dengan terapis.
boleh ada oper yang jurnal tadi, jurnalnya fermentasi yang kakak dapat. Oh iya ya. Tolong nggak? Paling kalau aku nyari jurnalnya. Ada berapa tadi? Fermentasi. Ini bisa kok sambil nge-zoom. Oh, kedengeran. Sudah ya? Sudah, Dan? Dan? Apa? Sudah? Belum, masih sejam lagi nih. Sejam lagi ya? Iya. 15.13 kita selesai. 15.20 lah. 17.20. Oke, mantap Kak Idil. Lagi di mana, Pak? Lagi di kantor, Pak? Iya, lagi di kantor. Oh. Baterai ini tinggal 5% lagi. Nah, cas dulu, Pak. Lab dulu, tidak apa-apa ya. Sambil ngecas ya, Kak. Jangan nge-live, Pak. Oke. Udah lengkap. Siap.
واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قول الله إنا يريدون صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه Ayo tuntun. Apabila bertunggu, walaupun kamu kondangan masih ke, nyokong, tinggi tadi. Oke, jadi kau malah
Kak, ini nih masuk dah ya. Apa tuh? Share screen apa tuh? Tidak kan? Kenapa? Share screen aku nih yang mana kayak masuk? Yang word by kan? Iya, yang Kalau misalnya aku buka YouTube ini masuk dah? masuk masuk. Oh, masuk ya? Oh, suaranya masuk dah? Suaranya. Suara YouTube-nya? Oh. Tidak kan? Enggak kedengeran. Oke. Kak, ada lagi dah Kak jurnal? Selain 5 iko itu. 5. Ada tentang itu sih. Kayak pembenihan. Bentar ya. Apa sih Kak? Drop deh Kak. Jurnal tuh Pasrah aku masuk email. di mana-mana saja udah. Lumayan tadi kayak ini kan dapat tadi dari si Yes tadi. Oh, ada nih. Coba itu. Apa namanya? Laporan kelompok. Itu dibuat kayak kemarin lagi ya?
Kayaknya lah lewat waktunya. Kita mati ke beda. Apa? Anu, Diskusinya. iyo diskusi ini kan. Oke. Ya udah, yang lain udah pada keluar. Iya, sudah tadi lah lampu. Sudahlah, ya kita akhiri diskusinya kok. Iya, aku masih dulu.